most important thing is to work positive with the players that they have and do good things and to add something to Turkish football. Akhirnya, here we go. Pelatih yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan dunia akhirnya telah tiba di Indonesia dan siap diperkenalkan pada publik. Kedatangan pelatih baru yang akan debut di bulan Maret ini dijadwalkan akan dikenalkan secara resmi melalui pers PSSI pada Minggu 12 Januari besok. Ya, kepastian ini diumumkan langsung oleh PSSI melalui website resminya pada Rabu 8 Januari lalu, di mana PSSI menjelaskan bahwa Patrick Kluivert akan diikat kontrak selama 2 tahun dan hanya ada opsi perpanjangan dalam kontrak tersebut. Nah, setibanya di tanah air, Patrick Kluivert memiliki waktu kurang lebih 2 bulan untuk mempersiapkan tim, yang mana seperti diketahui bahwa timnas Indonesia baru akan bertanding pada bulan Maret menantang Australia dan juga Bahrain. Selain itu, Patrick Kluivert juga dipastikan akan dibantu 2 pelatih asing dan juga 2 pelatih lokal, di mana 2 pelatih asing yang dimaksud yakni Alex Pastor dan Denny Lanzat, dan keduanya nantinya akan bersatu sebagai asisten pelatih. Sementara untuk 2 pelatih lokal, identitasnya sejauh ini belum diungkap oleh PSSI dan kemungkinan akan diinformasikan pada besok ketika pers. Ya, kehadirannya di tanah air ini juga memantik fanatisme supporter yang ingin tahu alias kepo dengan sosok pemimpin baru di skuad Garuda itu. Sebelumnya, Patrick Kluivert mengaku sangat senang bisa mendapat kesempatan untuk melatih timnas Indonesia. Ia kemudian juga mengungkap kekagumannya akan antusias supporter di tanah air yang membuatnya begitu banyak disorot dalam beberapa waktu terakhir. Menjadi bagian dari bangsa yang besar dengan apresiasi sebesar ini tentu merupakan sebuah privilege, tapi juga menjadi tanggung jawab yang besar untuk saya. Ya, sambutan begitu meriah terlihat usai kedatangan pelatih anyar Garuda di era baru ini. Tak hanya militansi supporter luar biasa yang ada sekarang, pemain timnas Indonesia juga menyambut baik sosok Patrick Kluivert yang mereka harap mampu membawa Indonesia ke posisi yang lebih baik di kancah dunia. Pemain timnas Indonesia Adi Satrio dan Alfeandra Dewangga berharap Patrick Kluivert dan 2 rekan asisten pelatih asal Belanda akan bisa membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mereka juga berharap Kluivert memiliki komunikasi yang baik dengan para skuad Garuda dan diharapkan bisa mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Saya pribadi mengucapkan selamat datang ke Indonesia untuk Coach Patrick Kluivert. Semoga kedepannya bisa membawa timnas Indonesia kembali melangkah lebih baik lagi ke depannya. Ya, memang sebelumnya Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI menyebut kalau faktor komunikasi, taktik pertandingan, serta pemahaman budaya menjadi aspek penting untuk menjaga keharmonisan dari tim Garuda. Dan hal inilah yang perlu dilakukan oleh Coach Kluivert mengingat ada 4 laga berat yang menanti di tahun ini. Nah, kemudian selain menuai banyak respon dari berbagai pihak, kehadiran Kluivert ini juga diyakini bakal membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia, yang diantaranya pertama, taktik 4 back. Ya, perubahan pertama yang dibawa oleh Kluivert adalah gaya bermain timnas Indonesia yang tidak akan lagi menggunakan skema 3 back, melainkan 4 back yang bakal menjadi andalan sang pelatih. Benar, dilansir dari data transfer market, disebutkan bahwa Patrick Kluivert lebih sering memakai taktik 4-2-3-1 dan sangat berbeda dengan Sintayong yang menggunakan skema 3-5-2. Dan dengan menggunakan taktik 4-2-3-1, maka Patrick Kluivert bakal mengorbankan 1 back yang biasanya menjadi langganan starter di era Sintayong. Namun kelebihannya di lini serang timnas Indonesia akan jadi makin agresif lantaran ada 1 pemain yang berada di final third untuk melakukan penetrasi di kotak penalti lawan.
Kedua, gaya main lebih menyerang. Ya, berikutnya adalah perubahan dari gaya bermain, di mana timnas Indonesia era Patrick Kluivert nanti diprediksi bakal semakin agresif saat menyerang. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan era Sintayong yang lebih memaksimalkan counter attack untuk menekan. Nah, hal ini tentu akan membuat lawan Garuda di ronde ketiga tak bisa menebak taktik dari tim Garuda, mengingat perbedaan gaya main yang dilakukan oleh pelatih anyar. Ketiga, komunikasi di lapangan lebih cair. Nah, perubahan terakhir adalah soal komunikasi antar pelatih dan juga pemain yang diprediksi bakal lebih cair dari sebelumnya. Ya, seperti yang kita tahu pada era Sintayong, komunikasi pelatih ke pemain lebih sering menggunakan penerjemah lantaran STY tidak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris. Hal inilah yang sedikit banyak mempengaruhi instruksi serta keinginan pelatih saat di lapangan. Namun setelah kehadiran Patrick Kluivert yang bisa berbahasa Inggris dan juga Belanda, sepertinya komunikasi pemain dan pelatih di lapangan bakal lebih lancar. Apalagi mayoritas pemain diaspora timnas Indonesia sempat lama bermain di Belanda, sehingga bakal jauh lebih mudah untuk memberikan instruksi kepada mereka. Tentu menilik perubahan besar yang bakal terjadi itu. Suka tak suka nantinya Indonesia bakal menjadi skuad anyar yang pastinya lebih ganas dengan pelatih yang sebelumnya aktif di kancah Eropa. Ya, Coach Kluivert memang dikenal sebagai pesepak bola legenda yang merupakan striker tajam di masanya. Dan tentu kehadirannya ini bisa membantu permasalahan Indonesia yang tak kunjung usai sejak dahulu, yakni di lini depan yang dinilai belum kunjung gacor. Selain itu, kehadiran pelatih asal Belanda ini juga disebut media Belanda bakal membuat sang pelatih memulai petualangan sepak bola terhebat dan juga yang paling seru di hidupnya. Ya, media itu menyoroti bagaimana Indonesia menjadi sebuah negara yang begitu mencintai sepak bola sebagai olahraga favorit. Setiap tim nasional bertanding, entah itu laga kandang maupun tandang, rakyat Indonesia seakan tersebar di seluruh dunia, menyusul selalu ramainya tribun penonton dengan antusiasme luar biasa dari para supporter. Ia menjadi pelatih nasional negara yang sangat mencintai sepak bola, Indonesia. Dan itu semua dilakukan dengan target yang sangat berat, lolos ke Piala Dunia 2026. Dan melihat bagaimana rakyat Indonesia yang begitu mencintai sepak bola dari masa ke masa, media Belanda itu bahkan mengakui kalau Kluivert nantinya bakal mencintai Indonesia, selayaknya yang dirasakan oleh Sintayong dan juga mantan pelatih terdahulu. Ya, tapi di luar itu, kehadiran Kluivert di puncak kepemimpinan pelatih timnas Indonesia ini punya target mutlak, yakni lolos ke Piala Dunia tahun depan yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan Indonesia yang saat ini berada di posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga mengantongi 6 poin dari 6 pertandingan, Kluivert diharapkan bisa membawa Indonesia melangkah lebih jauh di 4 pertandingan tersisa yang ada.